Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Rizky dari kelompok 8 beserta teman saya Muhammad Arik Jauhar dan Lutfi Adi Prasetya. Di sini ingin mempresentasikan hasil pembahasan kami untuk mata kuliah Technopreneurship dan Inovasi dengan sebuah aplikasi bernama Cari Jajan. Di sini ada ringkasan ide bisnis. Cari Jajan adalah platform digital berbasis mobile yang menjembatani konsumen dan pedagang keliling gerobak atau UMKM mikro beserta dengan GoFood atau GrabFood. Cari Jajan berfokus pada pedagang kaki lima yang belum dijangkau oleh perusahaan besar. Nah, di sini model bisnisnya kita menggunakan marketplace B2C dengan teknologi GPS dan QRIS. Berikut target penggunanya. Untuk di konsumen ada mahasiswa dan anak kos, ada pekerja WFH, dan ada ibu-ibu. Kita menggunakan mitra. Di sini mitra kita ada pedagang keliling yang biasanya menggunakan gerobak. Lalu ada pedagang motor atau sepeda yang juga biasanya melakukan keliling. Nah, di sini solusi yang ditawarkan. Solusi yang ditawarkan itu kita pertama ada konsumen tidak tahu posisi pedagang keliling secara real time. Nah, tujuannya solusinya GPS tracking secara real time. Kedua, transaksi masih 100% tunai, merepotkan kedua pihak. Maka kita memberikan solusi dengan integrasi QRIS. Lalu ketiga, ada produk habis sebelum pedagang sampai ke lokasi konsumen. Fitur booking yang membuat stok dikunci saat dipesan. Itu adalah solusi yang telah kita dapatkan. Lalu yang terakhir, keempat, ada pedagang kesulitan menjangkau pelanggan baru di luar rute rutin. Nah, untuk solusinya kita visibilitas digital di peta pelanggan baru dari area terdekat. Ada visi dan misi dari Cari Jajan. Yang pertama kita ada visinya. Visinya itu menjadi jembatan digital utama yang menghubungkan rute pedagang keliling dengan keinginan konsumen secara real time dan efisien. Dan ada misinya juga. Yang pertama digitalisasi transaksi, mempercepat adopsi pembayaran cashless di tingkat pedagang gerobak untuk transaksi yang lebih praktis dan aman. Kedua, ada optimalisasi pendapatan, membantu mitra pedagang meningkatkan omset melalui data analitik rute dan akses langsung ke basis pelanggan yang lebih luas. Yang ketiga, standarisasi layanan, meningkatkan standar pelayanan pedagang keliling melalui sistem rating dan feedback dari konsumen secara transparan. Di sini ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Yang pertama dari strength itu fitur GPS real time plus booking porsi. Lalu kedua ada model komisi 5%, jauh lebih ringan dibanding kompetitor, yaitu sekitar 20-30%, sehingga pedagang tidak terbebani. Yang ketiga, tidak membutuhkan kurir pihak ketiga, biaya ongkos kirim nol untuk konsumen. Yang kedua ada weakness. Yang pertama dari weakness, konsistensi pelayanan bergantung pada kedisiplinan pedagang, mengaktifkan GPS dan mengelola stok di aplikasi. Kedua, banyak pedagang keliling belum mengerti atau melek secara digital. Nah, yang ketiga, ada akurasi GPS di tempat padat dan susah sinyal. Nah, yang ketiga ada opportunities. Opportunities ini pertama ada 66 juta lebih unit UMKM di Indonesia, mayoritas belum tersentuh platform digital apapun. Yang kedua, ada lebih dari 30 juta merchant QRIS terdaftar di Indonesia pada tahun 2024. Yang ketiga, tren konsumen lokal dan dukungan UMKM meningkat signifikan pasca pandemik. Yang keempat, threat. Yang pertama dari threat itu ada GoFood atau GrabFood atau ShopeeFood dapat mengembangkan fitur serupa jika melihat potensial pasar ini bertumbuh. Yang kedua, ketidakstabilan koneksi internet di beberapa area pemukiman dapat mengganggu akurasi GPS dan user experience. Yang ketiga, mitra tidak dapat konsisten atau aplikasi terlalu rumit. Nah, di sini ada matriks strategi SWOT-nya. Yang pertama kita ada SO atau Strength Opportunities, memberikan diskon biaya admin transaksi menggunakan e-wallet untuk membiasakan warga bertransaksi harian via aplikasi. Lalu ada weakness-nya, weakness opportunities, membuat sistem antarmuka khusus mitra pedagang yang sangat sederhana,
dengan sistem pemrosesan transaksi OLTP yang ringan agar tidak menguras kuota internet pedagang. Lalu yang ketiga ada strength trade, fokus membangun kepercayaan area lokal, misalnya perumahan atau perkampungan, agar terbentuk loyalitas antara warga dengan pedagang keliling yang tidak digantikan oleh aplikasi besar. Lalu yang keempat ada weakness trade, menyediakan panduan pendaftaran dan sistem pencairan dana yang instan agar pedagang tidak takut uang hasil jualan tertahan. Nah, di sini ada value proposition canvas atau customer profile. Bentar. Yang pertama di sini ada customer jobs. Nah, di customer jobs ini kita mencari, memfilter, dan memesan makanan secara online dengan opsi dihantarkan langsung oleh pedagang atau mengambil di titik tertentu tanpa kurir. Nah, kedua ada pains atau masalah konsumen. Di sini ada harus berlari keluar rumah saat mendengar gerobak. Pesanan sering sudah habis dan repot mencari uang tunai pas. Yang ketiga ada gains atau harapan konsumen. Ada kepastian pedagang berhenti di titik temu dekat rumah karena pesanan sudah di-booking dan bisa membayar melalui aplikasi. Di sini ada value proposition canvas atau value map. Yang pertama produk dan service, aplikasi pelacakan GPS, fitur checkout pesanan dan penentuan titik temu sesuai rute pedagang. Yang kedua ada pain reliever, yaitu fitur notifikasi otomatis jika pedagang berada di radius 200 meter dari rumah serta fitur pesan bayar. Yang ketiga ada game creators, yaitu pesanan terbooking di sistem sehingga warga pasti mendapatkan makanan serta riwayat transaksi tercatat rapi. Di sini sisi segmentasi. Pertama demografis dengan segmen konsumen itu usia 17 sampai 45 tahun, semua jenis kelamin, pengguna smartphone aktif, prioritas ibu rumah tangga dengan umur 25 sampai 45 tahun dan mahasiswa atau pekerja muda di umur 17 sampai 30 tahun. Nah, segmen mitra pedagangnya usia 25 sampai 60 tahun, usaha mikro dengan penghasilan kurang dari 5 juta per bulan dan sebagai prioritas pedagang gerobak dengan rute rutin. Lalu ada geografis, yaitu untuk konsumen di DKI Jakarta dan Jabodetabek dengan kepadatan 15.000 jiwa dalam kilometer persegi. Lalu untuk mitra pedagang kawasan permukiman padat di Jabodetabek. Lalu ketiga ada psikografis dengan konsumen dengan segmen konsumen yaitu nostalgia dengan jajanan keliling, menyukai kemudahan berbelanja dari rumah, peduli UMKM lokal. Untuk di segmen mitra pedagang ingin meningkatkan omset tanpa biaya besar, mau belajar teknologi, bangga jika usahanya dikenal lebih luas. Lalu masuk ke jenis segmentasi behavioral dengan segmen konsumen terbiasa GoFood atau GrabFood sudah memiliki wallet. Lalu beli jajanan keliling 2-3 kali seminggu dan malas menunggu jajanan lewat rumah. Untuk di segmen mitra pedagang berjualan setiap hari dengan rute yang relatif konsisten, lalu sudah familiar dengan kiris dasar dan belum pernah menggunakan platform digital untuk berjualan. Di sini ada positioning untuk masyarakat urban yang ingin menikmati jajanan keliling favorit tanpa kerumitan dan ketidakpastian. Cari Jajan ini merupakan satu-satunya platform digital hyperlokal yang menghubungkan konsumen secara real time dengan pedagang gerobak di lingkungan sekitar mereka, memberikan kepastian ketersediaan produk melalui fitur booking, porsi eksklusif, kemudahan pembayaran cashless, dan rasa keterhubungan komunitas yang tidak dapat diberikan oleh platform pesan antar makanan lainnya. Nah, di sini ada sedikit tabel dimensi positioning, gimana perbandingan kita cari jajan dengan GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan WhatsApp Group ya. Yang pertama itu ada pedagang keliling, kedua ada GPS trafficking real time, terus ada
fitur booking porsi tanpa kurir pihak ketiga, potongan komisi untuk pedagang, pembayaran digital terintegrasi. Nah, di sini ada customer persona. Yang pertama ini ada nama, umur, pekerjaan, mengisi kebutuhan utamanya ingin menemukan jajanan keliling yang murah dan enak di sekitar kos tanpa harus berkeliling manual atau tersesat di area yang belum dikenal. Nah, ini ada pain points ya. Yang pertama itu tidak tahu lokasi atau jadwal mangkal pedagang keliling di sekitar lingkungan kos baru. Lalu yang kedua, sering merasa lapar di jam nugas malam hari, tapi malas keluar karena tidak tahu mana pedagang yang masih beroperasi. Yang ketiga, terbiasa dengan sistem cashless, jarang menggunakan uang tunai dan nominal kecil untuk membayar pedagang kaki lima. Bisa mengeksplorasi jajanan sekitar dengan praktis melalui informasi rute pedagang yang akurat, serta kemudahan ini merupakan tujuannya yaitu bisa mengeksplorasi seperti yang saya bilang, dengan juga kemudahan transaksi digital agar kita tidak perlu menyiapkan uang cash lagi. Oke, mungkin sekian dulu yang dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini ada mitra pesona pedagang. Di sini ada detail nama sama pramuka, umur 68, pekerjaan mie ayam keliling sejak 15 tahun. Di sini ada omset rata-rata sekitar 350.000 sampai pada 50.000 per hari. Rata-rata margin bersih adalah 120.000 sampai 150.000 per hari. Nah, kebiasaan bisnisnya Pak Rawo ini sekitar ya lumayan relatif dari jam 14 sampai 15. Ya mungkin nggak lama mungkin. Nah, sini ada poinnya hari Sabtu tidak tahu cara pelanggan baru di rute. Nah, sering adanya sisa stok mie. Terus sudah punya stiker QRIS tapi jarang digunakan. Tidak ada catatan penjualan. Nah, di sini ada tujuannya. Kita mau memiliki tujuan supaya meningkatkan omset 30 sampai 50% tanpa menambahkan modal besar. Nah, pelanggan tetap bisa menemukan yang namanya penjualan di sekitar ya. Nah, sini ada analisis kompetitor langsung. Yang pertama ada GoFood atau GrabFood. Nah, di sini produk layanannya platform pesan antar makanan dari restoran atau warung makan atau berserta daftar yang memiliki alamat lengkap dan mungkin nggak ada yang lengkap, ada yang enggak, kata ada pedagang keliling gitu. Jadi kita itu pedagang keliling itu ya bisa ke tracking gitu di mananya. Nah, sini ada pengguna kurir atau driver pihak ketiga. Mungkin kalau di sini kita itu tujuannya saya si pedagang ada ongkir lah, tapi pedagangnya harus kantor ke tepatnya mungkin ya maksimal ya 1 sampai 2 kilo gitu, tapi harus menunggu itu dan ada biaya ongkirnya ke kedua. Nah, di sini ada komisi 20 sampai 30% kepada merchant. Nah, sini konsumen menanggung ongkos kirim sesuai jarak dari 5.000 sampai 25.000 per order karena ya sesuai kilometer. Sini ada biaya iklan. Pesanan merchant ingin tampilkan di halaman utama. Ada force diskon mungkin 10 sampai 20%. Terus di sini kita juga mempunyai UI UX yang sangat matang dan pemilihan bagi pengguna, GPS tracker, kurir, real time, pilihan menu ribuan, jangkauan juga nasional. Kita targetnya nasional dan mungkin awal Jabodetabek dulu, habis itu kita beranjak ke luar Jabodetabek.
Sini ada analisis kompetitor tidak langsung. Pertama ada produk yang layanan, tempat makanan gratis seperti warteg, kantin, dan warung nasi. Yang berbeda di dekat area pemukiman, alternatif tersebut tidak menggunakan daya keliling. Nah, ini ada kelebihannya. Lokasi tetap dan mudah ditemukan yang trekking bisa kayak Layang Global, kaki lima, WKM, dan trekking. Terus, bisa trekking kapan eh, pedagang itu buka atau tidak. Nah, itu kita bisa tracking di search-nya. Sini juga tidak perlu menunggu pedagang lewat, bisa kita ada pedagang di jarak 100 sampai 300 meter. Nah, kita tahu pedagang apa sih yang terdaftar di aplikasi cari pedagang ini. Kita bisa tahu berapa meter dan itu secara real time. Kadang bisa pesan lewat aplikasi WhatsApp community. Nah, kekurangannya harga lebih mahal, mungkin ada yang penambahan ada fee admin untuk ke aplikasi. Nah, jadi mungkin ya kita itu jadi wadah untuk mencari makanan itu dan konten itu mungkin terbantu tentang konsepnya. Nah, ini ada ancaman terhadap cari saja konsumen yang frustasi tidak muncul beralih ke warung terdekat daripada menunggu. Nah, relevansinya cari saja dibantu pada ketersediaan mitra pedagang. Nah, di sini ada materi pengembangan cari saja. Nah, di pertama ada sebagai itu dipercaya keliling gerak nanti dari tidak itu ada, tuh tidak ada, itu mungkin ada, tidak, baru itu ada, kemudian banyak dan tidak. Nah, sini ada GPS tracking tetap kedua. Nah, kalau pedagang kan kayak gerobakan, jadi jadi ini ada rutan. Nah, terus di GoFood itu sedangkan GoFood, GoFood kan nggak ada gitu. Yaitu memiliki alamat tetap. Jadi grup warung gitu nggak ada. Sini beberapa ada. Nah, sini ada stoknya. Kita kalau begitu eh, pedagang Shopee itu menyediakan full porsi. Untuk satu porsinya itu 100.000. Nah, kita bisa tracking berapa stok sih Shopee itu. Nah, itu ada mungkin kalau tanpa biaya ongkos kirim kalau bisa kita mengambil di pedagangnya misal ya kita pesan di lewat aplikasi aplikasi tersebut itu mungkin menjadi wadah. Nah, dan si pedagang ini lihat pemesanannya cobain berapa porsi satu porsi. Nah, si customer ini eh, bakal menjemput makanan yang tadi dia pesan. Sini mungkin ada fee ya mungkin sekitar 3% sampai 5%. Nah, banyak sih ini yang nanggung itu customer ya mungkin ya, banyak lah. Nah, sini ada banyak pembelian digital seperti QRIS atau e-wallet atau m-banking ya BRI, BCA, Mandiri, BNI dan lain-lain. Nah, sini juga ada pedagang itu memiliki dashboard yang buat penjualan kita gitu. Berapa sih omset kita itu sudah cuannya berapa gitu. Sini ada produk. Nah, sini detailnya seperti nama aplikasinya cari beda. Misal ada sedia di Google App Store, mungkin akan dikembangkan ke App Store. Dan sini ada mode pengguna untuk pembeli, untuk pembeli dan jajan, dan mode pedagang untuk merchant, mode untuk mitra pedagang keliling. Fitur mode konsumen itu saya cabutkan peta GPS real time, booking full porsi, atau notifikasi, jadwal rute, filter pencarian, rating dan biasa,
Terus loyalitas 1 poin per 1.000 bisa ditukarkan dengan diskon. Nah, fitur mode pedagang. Sini bisa aktivasi status online atau offline. Nah, terus bisa input stok harian, posting foto yang pedagang itu mau lewat. Nah, terus dashboard analitik, notifikasi pesanan, dan penarikan dana saldo. Di sini kita tidak akan menarik admin ya untuk pedagang menarik uang tersebut. Sini teknologinya seperti kita pakai GPS dari Google, terus notification dari Firebase Security, Experiment Gateway, kita sih punya pakai Bitrans. Nah, terus ada QResearch dan Wallet, terus ada buat infrastruktur AWS supaya penyimpanan berbasis cloud, terus ada kita menggunakan React Native, ada value-nya, mungkin ada privacy, kenyamanan, dan keterhubungan dengan GPS atau cashless komunitas circle berlokal. Nah, sini ada MVP atau minimum variable product, terus ada fitur inti GPS plus booking, notifikasi plus queries, plus full version untuk termasuk dashboard dan jajan dan lain-lain. Ini ada harga, mungkin dengan komputer lain kita bandingkan dengan komputer lain. Sedang komputer lain kan biasanya kayak Soundcloud, komputer itu biaya makanya kita lebih mahalnya sekitar 20 sampai 30%. Facebook juga, juga seperti itu. Kita cara kerja kita mungkin dari 3 paling minimum 3% sampai 8% tergantung harga dan jarak. Terus sini juga kita kami menyediakan diskon dari aplikasi. Nah, dari fee tersebut kita memberikan diskon untuk kayak poin. Misalnya beli satu porsi 10.000, nah, satu poin 10. Nah, itu 10 itu dikalikan 100 jadi 1.000 gitu untuk voucher diskonnya gitu. Nah, terus kita ada play satu deskripsi, kita ada Google Store, App Store. Nah, baru buat itu aja. Terus masuk pertama itu apa itu kita seluruh Jabodetabek, kedua Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, terus masuk keempat mungkin Sumatera, terus mungkin Jawa lima mungkin kita mungkin akan cabang lain di berbagai provinsi di Indonesia. Sini ada channel offline, tim sales untuk menawarkan kepada pedagang-pedagang untuk gabung komunitas kita. Di ada promosi kayak referral antar teman atau itu ntar akan mendapatkan benefit voucher diskon dan kita dan motong dari harga pedagang tersebut. Terus mempertahankan guna itu mengatakan real loyalitas berjajar. Terus ada medianya, ada konten visual TikTok, Reels, FB, dan berbagai lainnya. Sini ada rencana operasional sama ada produksi, perlengkapan, dan lokasi operasional. Sini ada bagan proses produksi alur jasa. Dari input, proses, sampai outputnya. Pertama ada konsumen bukanya aplikasi, sistem menampilkan GPS real time, pedagang aktif sekitar radius 0 sampai 5 kilo. Nah, konsumen melihat posisi pedagang apa yang konsumen inginkan. Nah, konsumen memilih
pedagang dan produk yang diajukan, terus konsumen melakukan booking porsi stok muncul otomatis di sistem OPP, pesanan terkonfirmasi stok berkurang, konfirmasi pesanan, bayar via QRIS atau lainnya, sertifikasi dikirim pedagang menerima notifikasi pesanan masuk. Terus di sini langsung pedagang menemukan titik temu, misal titik temunya di sebuah gang atau apa, konsumen itu akan nyamperin ke pedagang itu dan tidak ada namanya ada ongkos kirim, cuma ada fee 3-8% gitu. Nah, terus terima produk konsumen mengambil pesan tersebut tanpa kurir yang selesai dan rating kepada pedagang dan pedagang juga bisa rating ke konsumen. Ini ada teknologi yang tadi disebutkan. Nah, sini ada peluang sumber daya, ada teknologi dan sistem, sumber daya manusia dan sumber daya fisik. Di sini saya sebelum menyebutkan SDM-nya, sini ada CEO atau founder, terus ada CEO, mobile developer, back manager, UX, marketing, flow, file extension, atau sales lapangan, atau ada front developer, front end aplikasi, dan customer support interface. Dan dari sumber daya fisik, mungkin ada kantor, cat, laptop, komputer, mungkin jadi lebih dari 10 unit. Smartphone minimal ya ada 10, minimal 2, terus ada stiker gerobak lebih dicari jadi. Lokasi operasional mungkin ada online atau aplikasi mobile, ada online atau aplikasi Jakarta untuk koordinasi tim kecil dan operasional harian. Nah, alasan pemilihan lokasi sesuai target yang pertama ada. Yang pertama di sini ada alasan pemilihan lokasi dan kesesuaian target market. Yang data yang kita dapetin tuh Jabodetabek memiliki kepadatan penduduk sekitar 15.000 jiwa per kilometer yang di total, jadi kita memiliki estimasi 34 juta jiwa di Jabodetabek. Kemudian ada estimasi dari mitra kita yaitu pedagang keliling, yaitu ada sekitar 400.000 di Jabodetabek dan 2,8 juta di nasional. Jadi itu menurut berdasarkan data BPS tahun 2023. Kemudian selanjutnya ada rencana manajemen. Yang pertama A, struktur organisasi, kedua B, pembagian tugas, dan C, kebutuhan SDM. Di sini ada struktur organisasi dari Cari Jajan yang diketuai oleh CEO atau founder. Kemudian di bawahnya bisa dilihat sendiri. Kemudian ada pembagian tugas dan tanggung jawab dari tim Cari Jajan. Nah, struktur ini dirancang untuk 6 bulan pertama. Jadi kalau udah mencapai 500 mitra dan 10.000 pengguna, kita akan mengekspansi tim kita. Jadi akan lebih diperbanyak timnya. Dimulai dari CEO, CTO, mobile developer, backend, UI UX, marketing, growth, field ops atau sales lapangan, dan customer support. Kemudian ada estimasi modal awal. Asumsi anggaran keuangan ini dibuat untuk mengakomodasi seluruh struktur organisasi skala penuh dengan sesuai dengan peta hierarki bagian tim Cari Jajan. Nah, strukturnya itu mengelola 55 personil kerja. Kemudian agar mampu membiayai pengadaan infrastruktur, lisensi peta Google Map API, dan komersial intensitas tinggi, serta beban operasional, penggajian bulanan, standar industri teknologi startup digital di Jakarta. Ini merupakan biaya tetap aset yang dimiliki oleh Cari Jajan, jadi sekitar total 900 juta rupiah. Kemudian ada biaya operasional dan gaji. Nah, ini merupakan biaya operasional yang dibayar per bulan atau rutin lah per bulan dikeluarkan oleh tim Cari Jajan. Ini slide selanjutnya sama saja masih tentang RAI. Kemudian ada strategi penentuan harga. Nah, strategi penggunaan harga ini kita menentukan rentang 5-8%, merupakan keunggulan kompetitif mutlak platform Cari Jajan dibandingkan yang lainnya. Nah, yang lainnya tuh kan sekarang udah mulai 8% juga seperti Gojek, karena disuruh oleh Presiden Prabowo untuk menuruni sampai 8%. Nah, kita jadi makin turun lagi jadi mungkin 5%, jadi kita bisa menyaingi kompetitor kita.
kemudian ini ada analisis break even point-nya. Break even point-nya kita ada di sekitar 564.375 transaksi per bulan. Nah, kita itu diperkirakan harus 18.813 transaksi per hari untuk jika ingin sampai sebulan itu kita BEP. Nah, kemudian ada analisis target penjualan dan keuntungannya, bisa dilihat sendiri ya. Jadi kita ada asumsinya 3.500 mitra, terus kita asumsinya 3 porsi pesanan per hari, terus 675.000 transaksi per bulan. Nah, perhitungannya pendapatannya 702 juta per bulan, jadi keuntungan bersih kita 88.500 per bulan. Nah, ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kita mungkin kedapatan bersihnya itu 80.500 setelah keluar semua biaya yang telah ditetapkan tadi yang di awal. Nah, di sini ada analisis kelayakan dan kesimpulannya. Jadi strateginya kita nyari potensinya, kita nyari realistisnya, resikonya, strateginya kita udah taruh semua di PPT ini, bisa dibaca. Ya, sekian dari kelompok cari jajan. Apabila ada salah ada kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.